Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kembali hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan untuk tawasobil haq dan tawasobil sabr. Kita lanjutkan untuk menuntut ilmu, untuk menambah wawasan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kewajiban yang tidak ada putusnya adalah menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau menyatakan bahwa perlunya kita terhadap ilmu adalah sebilangan nafas kita. Jadi kalau dalam satu hari kita bernafas anggaplah 5.000 kali, maka seperti itulah kebutuhan kita terhadap ilmu. Berbeda dengan kebutuhan kita terhadap makan dan juga minum. Terhadap makan barangkali kita hanya cukup 1 atau 2 kali dalam sehari. Ada juga yang 3 kali. Karena kebiasaan orang-orang Indonesia barangkali ya, sehingga 3 kali. Tapi sebenarnya makan itu adalah saat kita lapar, maka di saat itulah kita makan. Dan ketika makan tidak kenyang. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najur wa idza akalna lam nashba' ataupun la nashba'. Jadi kami adalah suatu kaum tidak makan kecuali saat lapar, dan kalau kami makan enggak pernah kenyang. Enggak kenyang itu. Coba kalau kita sebelum lapar sudah makan, dan kalau makan kekenyangan. Masya Allah. Nah, di sini juga adalah salah satu hal yang menjadikan sebagian orang berat untuk menuntut ilmu dan berat untuk menunaikan ibadah. Kenapa berat dalam menuntut ilmu? Matanya berat, katanya kebanyakan makan. Nah, untuk begitu juga untuk beribadah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan wasiat kepada kita agar tidak terlalu banyak makan. Ya, kurangi makan, kurangi tidur, dan jangan terlalu banyak bergaul, apalagi dengan orang-orang yang tidak beriman ataupun tidak memiliki akhlak. Itu Bapak sekalian. Nah, kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah seputar persyariatan puasa. Kapan disyariatkannya puasa, dan hal ini bisa disampaikan dalam 5 detik insyaallah. Disampaikannya puasa pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Selesai Bapak sekalian. Ya, jadi sampai di sini pengajian kita. Alhamdulillah. Akan tetapi barangkali kita akan menyampaikan beberapa hal lain yang berkaitan juga adalah dengan yang pertama dengan bulan Sya'ban, yang kemudian persiapan kita menuju Ramadan, dan nanti ada beberapa ayat yang barangkali akan kita ambil pelajaran darinya. Alhamdulillah. Saat ini kita sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Kita pernah mendengar hadis yang menyatakan bahwa jika sudah mencapai pertengahan Sya'ban, maka jangan sampai berpuasa. Sebagian para ulama menyatakan hadis ini dhaif, tapi sebagian ada yang mensahihkannya. Akhirnya mereka menggabung, ya, menyimpulkan bahwa siapa yang tidak terbiasa berpuasa selain pada bulan Sya'ban, ataupun intinya tidak terbiasa berpuasa, maka ketika bulan Sya'ban sudah lewat pertengahan bulan, alangkah baiknya tidak berpuasa. Sedangkan mereka yang terbiasa berpuasa, baik itu Senin Kemis, baik itu Saum Daud, ataupun juga 3 hari pada pertengahan bulan, dia sudah terbiasa seperti itu, silahkan dilanjutkan walaupun sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Akhir dan maksimal kita berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban itu 2 hari sebelum
Ramadan, Bapak sekalian. Jadi kalau sudah menjelang 2 hari sebelum Ramadan, dan yang lebih tidak diperbolehkan itu adalah sehari sebelum Ramadan kita berpuasa, itu tidak boleh. Jadi anggaplah Sya'ban tanggal 28 ataupun 29, contohnya 29, maka tanggal besoknya itu karena ragu ini sudah masuk Ramadan atau belum, kita tidak boleh berpuasa Sya'ban itu ya. Alikhwa hafizakumullah. Selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengingatkan juga bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Usama ibn Zaid, "Kenapa engkau ya Rasulullah mengisi bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa?" Minimal ada 2 alasan. Beliau mengungkapkan, yang pertama, karena bulan Sya'ban adalah bulan kebanyakan manusia lalai di dalamnya antara Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab kita sama-sama mengetahui bahwasannya ia adalah salah satu dari bulan haram. Amalan ditingkatkan dan pahala pun oleh Allah dilipat gandakan. Itu bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ditambah Rajab, itu bulan-bulan haram. Siapa yang beramal di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dikerjakan di dalamnya pun tidak sama dengan dosa yang dikerjakan di luar bulan haram. Maka Bapak sekalian, bermaksiat di masjid itu lebih besar dosanya daripada bermaksiat di luar masjid. Nah sekarang ada bulan istimewa di hadapan Allah, maka bermaksiat di dalamnya tidak sama dengan bermaksiat di bulan-bulan selain itu. Nah bulan Rajab kita berlomba-lomba dalam menjalankan ketaatan dan amal soleh. Selesai Rajab ada Sya'ban, setelah Sya'ban ada Ramadan. Sehingga sebagian orang berpikiran kita sudah memaksimalkan kemampuan kita, ketaatan kita pada bulan Rajab, dan nanti bulan depannya ada bulan Ramadan, maka pada bulan Sya'ban kita jadikan sebagai bulan untuk istirahat. Nah ini adalah kekeliruan sebagian manusia. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ini adalah bulan di mana manusia lalai di dalamnya. Memberikan pelajaran kepada kita Bapak sekalian, beribadah kepada Allah di masa-masa kelalaian manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Maka sepertiga malam terakhir memiliki keistimewaan karena pada waktu itu manusia lalai. Kebanyakan dari manusia masih terlelap dalam tidurnya, masih berat untuk menarik selimutnya ya, untuk beranjak dari kasurnya yang empuk, apalagi AC-nya yang sangat dingin contohnya. Alikhwafidakullah, sepertiga malam terakhir memiliki keistimewaan. Antara maghrib dan isya kebanyakan manusia lalai juga, apalagi yang di kota-kota besar, barangkali mereka sedang perjalanan menuju pulang itu Bapak sekalian, kebanyakan manusia lalai. Maka para ulama terdahulu mengisi waktu antara maghrib ke isya dengan tilawatul Quran, dengan sholat sunnah, dengan munajat, dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi tempat yang kebanyakan manusia lalai adalah di pasar. Maka pasar itu kan sebagai tempat peperangannya setan. Maksudnya tempat berkumpulnya setan, tempat setan leluasa menggoda manusia. Karena di pasar manusia kebanyakannya lalai. Banyak nantinya orang yang bersumpah palsu di pasar, banyak orang yang berdusta di pasar, ya, kemudian juga banyak penipuan di pasar itu alikhwah, karena di sana mereka lalai. Makanya siapa yang mengisi waktu ketika di pasar dengan memperbanyak zikir memiliki keistimewaan dan pahalanya besar Bapak sekalian. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, beliau menyengaja masuk ke pasar untuk banyak berzikir, untuk berdoa masuk pasar Bapak sekalian. Barangkali di antara kita tidak lupa ya untuk membaca doa saat masuk masjid, tapi berapa di antara kita yang lupa baca doa kalau mau masuk pasar? Ya, lekhwafizakullah. Kalau ke masjid namanya juga tempat ketaatan, nggak lupa. Tapi kalau mau ke pasar, asal masuk aja itu ikhwah. Maka pantas di dalamnya setan-setan banyak berkumpul. Nah, Bapak sekalian, mari kita muhasabah. Kita lebih nyaman duduk di mana? Di masjid ataukah di mall? Mall itu kan pasar Bapak sekalian. Nah, itu ya, kalau ada yang lebih suka duduk di pasar, lama sekali di pasar, sedangkan di masjid hanya 5 menit ya, 6 menit itu. Nah, itu perlu dipertanyakan Bapak sekalian. Karena biasanya orang baik berkumpul dengan orang-orang baik.
Nah, orang-orang buruk ya nyari temennya, nyari perkumpulannya. Nah, ya, alasan yang kedua, opa sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah? Salah satunya puasa pada bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban adalah bulan dinaikannya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan amalan kita dinaikkan, dan ada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u." Yang dinaikkan kepada Allah itu perkataan yang thayyib dan amal yang soleh. Karenanya Bapak sekalian, siapa yang ingin perbuatannya dilihat oleh Allah, dinilai sebagai kebaikan, yang pertama harus thayyib dari sisi perkataan, dan yang kedua harus soleh dalam amalan. Kalau ada amalnya yang buruk, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dinaikkan, enggak diterima. Nah, melikhwah, dan kita tahu bahwasanya dinaikkan amalan kepada Allah ada yang harian, ada yang pekanan, dan ada juga yang tahunan, dan ada yang sekaligus. Yang pertama kalau harian itu waktu subuh dan waktu asar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri." Saling bergantian mengawasi kalian malaikat malam dan malaikat siang. Mereka semua berkumpul pada solat fajar yaitu subuh dan solat asar. Kemudian faya'rujul ladzina batu fikum. Malaikat yang bermalam bersama kalian atau mengawasi kalian di waktu malam naik kepada Allah di waktu fajar. Maka Allah bertanya pada malaikat-malaikat tersebut, padahal Allah lebih mengetahui. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku wahai malaikat? Malaikat tersebut menyatakan, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka sedang sholat, dan kami datangi mereka ternyata mereka pun sedang sholat. Kami tinggalkan hamba-hambamu ya Allah, mereka sedang sholat subuh, dan saat kami turun untuk mengawasi mereka ternyata mereka pun sedang sholat, yaitu sholat asar. Maka orang yang sholat subuh berjamaah, orang yang sholat asar berjamaah disaksikan oleh malaikat malam dan oleh malaikat siang. Dilaporkan kepada Allah amalannya, fulan, fulan, fulan dan sebagainya. Alikhwa hafizakumullah. Terlebih lagi sholat subuh itu ya, disampaikan bahwa apa yang kita baca, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salah satu makna Qur'an itu kan bacaan. Maka apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan, apa yang kita ucapkan dalam zikir, apa sekalian, disaksikan oleh para malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alikhwafidakumullah. Nah, selanjutnya juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menginginkan saat amalan dinaikkan kepada Allah yang tertulis di dalamnya amal soleh, maka beliau memperbanyak puasa apa sekalian. Itu ya kalau harian adalah pagi dan sore. Ada juga yang menyatakan ketika matahari menjelang tergelincir sedikit. Jadi pada waktu duhur Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit pada waktu itu. Siapa yang berdoa di dalamnya insyaallah Allah kabulkan. Nah, Bapak sekalian, yang kedua adalah pekanan, Senin dan Kemis. Dan yang ketiga adalah tahunan, itu adalah bulan Sya'ban, Bapak sekalian. Dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sekaligus sekali seumur hidup itu adalah ketika seseorang meninggal dunia, ditutup bukunya, dinaikkan kepada Allah. Ini amalan si fulan. Berarti tutup buku itu bukan bulan Sya'ban, Ibu sekalian, akan tetapi ketika meninggal dunia. Kalau ada orang yang meninggal dunia ya bulan Sya'ban ya sekaligus. Ya, likhwajakallah ditutup dan sudah terputus seluruh amalannya kecuali dari 3 pintu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh yang mendoakan. Alikhwa hafizakumullah. Itu Sya'ban ya. Rasulullah SAW memperbanyak ibadah pada bulan Sya'ban karena tadi kelalaian manusia di dalamnya, dan yang kedua karena amalan dinaikkan kepada Allah. Nah, Bapak sekalian, kita beramal di waktu kelalaian manusia lebih mendorong kita untuk mengerjakannya secara ikhlas. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan terkadang kalau kita sedang beramal, ada orang yang melihat, berubah niat kita. Yang tadinya benar-benar karena Allah,
Oh ternyata karena ingin dipuji. Karena niat selalu berubah. Sedangkan ketika tidak ada yang melihat dari manusia, tidak ada yang mengetahui dari manusia, lebih mendorong kita untuk mengerjakannya secara benar-benar murni dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun di antara kita Bapak sekalian yang pernah mengerjakan satu ibadah, satu amal soleh dengan ikhlas, insya Allah selamat nanti di akhirat. Itu dikatakan oleh para ulama. Ini menunjukkan bahwa beramal dengan ikhlas berat dan sulit. Al-ikhwafidhakallah. Maka siapa yang ikhlas sekali saja Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. Ada seorang ulama juga yang menyatakan, seandainya aku mengetahui bahwa satu sujudku diterima oleh Allah, maka tidak ada perkara gaib yang paling aku cintai kecuali kematian. Jadi beliau ingin meninggal saat itu. Saat satu sujudnya diterima, saat itu pula beliau ingin meninggal dunia. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang bertakwa. Saat itu kita sedang bertakwa apa sekalian. Al-ikhwah hafizakumullah. Nah kemudian Sya'ban juga disebut dengan Syahrul Qurra, yaitu adalah bulan para pembaca Al-Quran. Sebagian orang-orang soleh terdahulu ketika masuk bulan Sya'ban tutup tokonya, libur apa sekalian, karena untuk diisi dengan qiraatul Quran. Mereka menghatamkan 3 hari sekali pada bulan Sya'ban. Sehingga ketika masuk Ramadan sudah terbiasa tuh, 3 hari biasa dinaikkan oleh mereka tiap hari hatam Quran. Nah maka Bapak sekalian, jadikan Sya'ban ini sebagai persiapan kita untuk nanti masuk bulan Ramadan. Jangan sampai kita punya niat, punya target pada bulan Ramadan untuk menghatamkan Al-Quran per 3 hari contohnya, tapi nggak ada pemanasan pada bulan Sya'ban. Dikhawatirkan nanti ketika masuk Ramadan kram apa sekalian, ataupun apa, cedera. Ada yang masuk angin, demam, pilek, panu, ya, kemudian juga apa itu corona, ya, dan sebagainya. Makanya pada bulan Sya'ban ini persiapan al-ikhwah. Bulan Ramadan kita akan qiyamul lail tiap malam. Ada tarawih kan al-ikhwah fillah, ada juga yang nanti malamnya ditambah dengan qiyamul lail. Tapi ternyata bulan Sya'ban nggak ada persiapan. Masuk Ramadan seperti itu, berat al-ikhwah. Jadikan Sya'ban sebagai persiapan. Karena ya, sebagian para ulama juga berpendapat, apa sekalian, sedekah yang terbaik adalah sedekah pada bulan Sya'ban. Karena untuk persiapan Ramadan, bukankah pada bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan? Agar kita dermawan pada bulan Ramadan, maka Sya'ban persiapan, apa sekalian. Punya uang 1 juta, infakin 2,5%-nya contohnya, ataupun infakin semampu bapak-bapak sekalian. Mau 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, persiapan sehingga ketika masuk Ramadan sudah terbiasa. Jangan sampai tadinya malah berat. Kemudian juga al-ikhwah hafizakumullah, sholat yang terbaik, sholat yang paling dicintai oleh Allah kan sholat 5 waktu itu, sholat wajib. Dan sholat sunnah yang paling baik itu juga adalah sholat, salah satunya adalah sholat rawatib. Selain qiyamul lail tentunya ya ikhwah. Maka sholat rawatib kenapa dinamakan sholat yang istimewa? Karena mengiringi sholat wajib. Ada qobliyah subuh, contohnya. Ada juga qobliyah zuhur, contohnya. Ada juga ba'diyah zuhur. Intinya sholat yang mengiringi sholat wajib. Pada bulan Sya'ban pun seperti itu. Seperti sholat sunnah rawatib, maka diperbanyak puasa sunnah sebelum masuk puasa Ramadan. Ikhwah hafizakallah. Kemudian juga berbagai amalan yang lainnya lah ya ikhwah, untuk persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Dan sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa pada bulan Sya'ban ini banyak peristiwa-peristiwa agung. Salah satunya tadi diwajibkannya kita berpuasa pada bulan Ramadan, diturunkan kewajiban tersebut pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, Bapak sekalian. Jadi sebelumnya belum wajib bulan Ramadan itu untuk berpuasa, mereka hanya diperintahkan ataupun kaum muslimin ya, para sahabat itu dan Rasulullah SAW berpuasa itu kadang Senin Kemis ya, Senin dan Kemis Rasulullah SAW. Kemudian juga saum Daud, kemudian 3 hari
setiap bulannya, belum ada kewajiban Ramadan. Nah, baru tanggal 4 bulan Sya'ban 2 Hijriah diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Sya'ban pun Bapak sekalian ada yang menyatakan terjadinya hijrah Nabi. Hijrah Nabi itu ada yang menyatakan pada bulan Sya'ban katanya awalnya. Walau juga ada yang menyatakan pada bulan Rabiul Awal ya, Rabiul Awal. Itu yang lebih tepat wallahu a'lam bishawab adalah pada bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Alikhwa hafizakumullah. Kalau pada bulan Ramadan juga contohnya pemindahan kiblat. Jadi kalau hijrah itu adalah ada yang menyatakan Rabiul Awal, maka di sini pemindahan kiblat yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, itu juga terjadi pada bulan Sya'ban Bapak sekalian. Alikhwa hafizakumullah. Nah, sekarang setelah kita mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban, lalu apa persiapan kita dan bagaimana sikap seorang mukmin saat menyambut bulan Ramadan Bapak sekalian? Yang pertama, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan ini. Dan memang kita tidak tahu ya apakah usia kita akan sampai pada bulan Ramadan ini atau tidak, tapi perbanyaklah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa itu sebagai bukti benarnya niat kita bahwa kita ingin memaksimalkan Ramadan tahun kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambut nanti bulan Ramadan adalah dengan rasa senang. Seorang muslim menyambut perintah dari Allah itu dengan sukacita. Berbeda dengan orang-orang munafik, mereka menyambutnya dengan duka cita. Sama-sama cita, tapi yang satu suka dan yang satunya adalah duka. Alikhwa hafizakumullah, seorang mukmin senang mendengar turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Orang-orang munafik menganggapnya ini adalah sebuah penekanan. Ini adalah sebuah penyiksaan ataupun pembebanan yang berlebihan contohnya. Sedangkan kaum muslimin tidak. Alikhwa hafizakumullah, dan juga seorang mukmin menyambut bulan Ramadan nanti adalah dengan bertaubat taubatan nasuha. Alikhwa hafizakumullah, sebelum memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, maka kita bersihkan diri kita. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ingin berbuat baik pada bulan Ramadan ternyata terhambat dan merasa berat sampai tidak bisa melakukannya karena ada dosa di dalam hatinya. Karena itu bertaubatlah kepada Allah saat ini alikhwah, agar kemudian nanti diringankan langkah kaki kita, diringankan ayunan tangan kita, diringankan amalan kita untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut juga bulan Ramadan Bapak sekalian dengan amal-amal yang soleh. Tidak seperti yang lainnya ya, menyambut Ramadan hanya dengan memperbanyak makanan, hanya dengan memperbanyak minuman, dan sebagian orang malah sudah sibuk memikirkan apa yang akan dipakai pada Lebaran nanti ya, baik dari sepatunya, baik dari bajunya, baik dari pecinya, dan kalau sekarang berlomba-lomba bagus-bagusan maskernya barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku fikih Sirah Nabawiyah ya disebutkan tentang pensyariatan puasa, yang kemudian penulis langsung membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Sama-sama sudah kita hafal, semua yang hadir di sini nampaknya semuanya hafal ya, kecuali yang belum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang pertama, dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan yang istimewa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam bahasa Arab ada yang menjelaskan seperti ini, ya itu untuk memanggil orang yang jauh. Jadi kalau ada orang jauh dipanggil ya gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya hei gitu ya, karena jauh, hei gitu ya dipanggil. Biasanya adalah bagi orang yang dekat, gitu ya, dekat. Tapi kalau ha untuk orang yang tidur, untuk orang yang
belum fokus pikirannya, ataupun dia lagi melihat kemana-mana ya ikhwah, maka dikatakan ha, agar dia fokus. Maka nanti kalau ada teman bapak-bapak yang sedang tidur, disebut aja huruf ha gitu ya, biar bangun itu. Nah di sini berarti ada 3 kata, ya ayyuha, orang yang jauh, orang yang dekat, dan orang yang tidur dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuha alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah, dikaitkan dengan keimanan. Ini menunjukkan pengagungan dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Enggak, tapi langsung ya ayyuhalladzina amanu. Seakan-akan Allah langsung berbicara kepada kita. Masya Allah, ini kan keutamaan, keistimewaan ya yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya juga Bapak sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, ini banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, jika kita mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan dengan seksama, karena pasti setelahnya ada perintah yang harus dikerjakan atau ada larangan yang harus ditinggalkan. Setelah ini ternyata ada perintah, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan, telah dituliskan atas kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, di sini ya, jadi siam di sini adalah bulan Ramadan. Nah, yang dimaksud dengan al-ikhwafidhakullah asyam, nanti menurut bahasa kan salah satunya adalah al-imsak, menahan. Maka orang yang tidak berbicara, dalam arti menahan ucapannya, dikatakan puasa menurut bahasa. Ya, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya, contohnya. Aku ini sudah bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Ternyata puasa yang dimaksud dalam ayat ini tidak mau berbicara dengan manusia pada hari ini. Secara bahasa seperti itu, tapi yang kita maksud puasa di sini adalah menahan diri dari makan, minum, dan apapun yang membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah puasa. Nam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana sudah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bapak sekalian, dalam ayat ini kan terkandung perintah. Terkadang sebuah perintah akan terasa berat dilakukan, ya, bagi kita ini akan terasa berat, namun hal tersebut berubah menjadi ringan. Yang pertama, karena dia seorang yang beriman. Orang yang beriman pasti yakin kepada Allah. Perintah ini bisa dikerjakan dengan bantuan dari Allah. Dan yang kedua, dalam ayat ini Allah ngasih tahu orang-orang sebelum kalian pun bisa. Sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti mereka bisa, kita pun bisa. Dan ini membantah perkataan orang-orang awam di antara kita yang menyatakan saat diperintahkan untuk berpuasa dia bilang, saya takut mati katanya ya, nggak makan 12 jam. Orang-orang sebelum kita pun bisa itu. Maka kita pun insya Allah bisa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita perlu contoh. Ya, kita perlu contoh. Nah, terlebih dalam masalah ibadah, Bapak sekalian, tidak akan diterima ibadah kita kecuali sesuai perintah Allah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang berpuasa dari selesai waktu Isya sampai maghrib, itu kan puasa juga, akan tapi kan nggak nyunah, nggak dicontohkan. Memang di awal ada yang menyatakan dulu di awal itu kalau sudah sholat maghrib kemudian dia tertidur, maka sudah tidak boleh makan lagi sampai nanti maghrib yang akan datang. Akan tetapi kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa itu dari maghrib ya, dari terbit fajar sampai maghrib. Bahkan kalaupun ada orang yang ketiduran masih tetap boleh karena sahur batasnya adalah sampai terbit fajar. Ada juga sebagian orang yang ketika berbuka dia mengakhirkan buka. Bapak sekalian, ketika ditanya kenapa engkau belum berbuka padahal waktu maghrib sudah masuk, dia menyatakan summa atimmus siyama ilal lail.
sempurnakan puasa itu sampai malam. Dalilnya Al-Quran juga Bapak sekalian. Loh, malam yang engkau maksud itu kapan? Nanti katanya jam 9 malam baru saya akan buka. Ini juga kan tidak nyunah. Sunnah itu adalah mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Dan maksud menyegerakan berbuka bukan waktu asar juga. Ya, saya menyegerakan enggak juga. Maka ada contoh ketika masuk waktu maghrib segera berbuka, jangan diakhir-akhirkan Bapak sekalian. Minimal ya dengan air putih atau dengan sesuatu yang manis, baik itu kurma ya ataupun madu apa-apa itu ya agar membatalkan puasanya. Kita kenal adalah dengan takjil ya. Kita berbuka terlebih dahulu dengan makanan-makanan ringan itu, kemudian kita sholat maghrib, baru setelah itu silakan makan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sudah diwajibkan pada orang-orang sebelum kita, berarti pada Nabi Nuh, mereka dan beliau pun berpuasa. Nabi Ibrahim, Nabi Daud dan juga yang lainnya, mereka sudah berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alikhwah hafizakumullah. Maka tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah, dan tujuan ibadah agar kita menjadi seorang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu ya, yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Tujuan diciptakan untuk beribadah, tujuan ibadah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa Bapak sekalian adalah menjadikan pemisah ataupun benteng antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak terkena azab, maka jadikan benteng yang sangat kokoh, yaitu adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Dalam ayat yang ke-184 Allah menyatakan ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Ramadan itu singkat Bapak sekalian, sampai Allah menyatakan beberapa hari saja. Ramadan tahun lalu kita sudah melewatinya, ternyata sekarang sudah mau masuk Ramadan lagi. Betapa singkatnya satu tahun itu Bapak sekalian. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, untuk apa engkau lalui hari-hari yang kau lewati tersebut? Ramadan telah melaluimu, apa perbuatan yang engkau kerjakan? Rasulullah SAW bersabda, rogima anfu rojulin, celaka seseorang ketika dia masuk pada bulan Ramadan namun tidak mendapat ampunan dari Allah. Kenapa dikatakan celaka? Seluruh pintu neraka ditutup, kenapa dia berusaha untuk masuk gitu? Ya kan, ikhwah? Ini udah ditutup, terpaksa dia maksa-maksa gitu untuk masuk. Celakalah orang tersebut. Namun orang yang beriman itu ketika pintu neraka masih terbuka saja dia lari menjauh. Ini ada sebagian orang sudah ditutup malah mengedeketin terus. Celaka orang tersebut ya, masuk Ramadan tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang dikatakan celaka? Bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya namun tidak menjadikannya masuk ke dalam surga. Durhaka. Jadi anak-anak durhaka itu celaka atau Rasulullah. Yang ketiga, celaka bagi siapa yang disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun tidak bersolawat kepadanya, maka dikatakan celaka. Alikhwah hafizakumullah, ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Karena itu mulai saat ini Bapak sekalian, mari kita membuat planning untuk mengisi Ramadan tahun kali ini dengan apa. Barangkali di antara Bapak-bapak ada yang pengen Ramadan tahun kali ini saya ingin menghatamkan Al-Quran 10 kali. Oke, 10 kali dibagi 30, berarti tiap 3 hari hatam. Kalau tiap 3 hari hatam berarti setiap harinya 10 juz. Jadi seperti itu, kita punya planning kemudian dijelaskan itu. Jangan hanya bilang setahun ataupun sebulan Ramadan besok 10 kali hatam Quran tanpa dijelaskan di bawahnya. Terkadang sebagian orang kan bingung. Maka disebutkan kalau sehari 10 juz. Berarti gimana kalau dibagi tiap sholat lah? Habis sholat subuh 2 juz, habis sholat duhur 2 juz gitu ya. Terus dibagi sampai nanti habis taraweh
2 juz, barangkali karena habis isya langsung taraweh, maka nanti habis taraweh 2 juz, insya Allah satu hari 10 juz. Jadi seperti itu ya, di kemudian di breakdown gitu, jadi diperjelas lagi. Nah Bapak sekalian, kemudian ada juga barangkali yang memiliki target, pada bulan Ramadan kali ini saya harus bersedekah sekian ratus juta contohnya. Dari mana dapat uang 100 juta? Berarti saya harus memiliki pemasukan contohnya ya, ataupun dia memang dia contohnya punya tabungan yang akan dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dan juga tapi ada kekeliruannya gini Bapak sekalian. Sebagian orang sebenarnya wajib mengeluarkan zakat contohnya bulan Sya'ban, tapi diakhirkan ke bulan Ramadan, itu keliru. Jadi kalau sudah datang masa untuk mengeluarkan zakat, jangan diundur pada bulan Ramadan. Sedangkan mendahulukan zakat, sebagian para ulama membolehkan. Ya kalau mendahulukan boleh, tapi kalau mengakhirkan tidak boleh. Orang-orang miskin menunggu, orang-orang yang berhak menerima zakat itu sudah lama menanti kapan akan datang zakat itu. Jadi bukan hanya bulan Ramadan. Kembali, ayyama ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Faman kana minkum maridha, siapa di antara kalian yang sakit, au ala safar, atau berada di perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia berpuasa pada hari yang lainnya selain bulan Ramadan. Ini yang sakit, yang mana sakitnya menyebabkan dia tidak berpuasa sampai berbuka. Safar yang menyebabkan dia berbuka, maka dia harus membayarnya di bulan-bulan yang lain. Kalau sekedar sakit panu, kudis, kurap ya, ataupun peluk-peluk dikit gitu ya, alangkah baiknya kalau memang dia masih mampu itu ya jangan berbuka lah itu ya. Kecuali kalau sakitnya memang benar-benar berat, parah, bahkan kata tim medis atau tim dokter contohnya menyatakan Anda sebaiknya tidak berpuasa, ya berbukalah. Nanti diganti di bulan-bulan yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, ta'amu miskin, bagi mereka yang berat untuk mengerjakan puasa, maka hendaklah memberi makan seorang yang miskin. Dulunya ini merupakan pilihan. Jadi kalau yang mampu puasa silahkan puasa, tapi kalau yang nggak mau berpuasa karena berat, maka bayar fidyah. Tapi ternyata nanti ditegaskan wajib berpuasa terlebih dahulu. Kalau benar-benar nggak mampu, baru bayar fidyah. Orang yang sudah sepuh contohnya ya, sudah nggak bisa lagi untuk berpuasa, atau yang sakit, yang mana sakitnya sulit untuk diharapkan sembuh, maka nanti bayar fidyah, yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul la wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah di sini di akhir ayatnya ya, jadi engkau berpuasa itu lebih baik jika kalian mengetahui. Alikhwah hafizakumullah, dari ayat ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, di antaranya alikhwah hafizakumullah, betapa agungnya ibadah puasa sampai Allah menyebutnya hanya beberapa hari saja. Jangan disia-siakan hari ini. Juga alikhwah, dari ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum kepada manusia atau kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan hamba. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Ayat yang selanjutnya secara ringkas saja, ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Jadi ini penjelas. Bulan diturunkannya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Atau ada juga yang menyatakan bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran bulan Ramadan. Berarti ketika diturunkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah bulan Ramadan. Nah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bulan ataupun Al-Quran tersebut adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan juga yang batil. Karena Ramadan banyak sekali keistimewaannya, Bapak sekalian ya, alikhwafiqullah. Kita akan melihat sedikit beberapa keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama contohnya, di dalamnya tadi diwajibkan untuk berpuasa, dan puasa adalah salah satu amalan yang hanya Allah yang tahu berapa kali lipat balasannya. Kalau satu kebaikan dikali 10 sampai 700 kali lipat,
maka puasa hanya Allah yang mengetahui berapa kali lipatnya yang akan diberikan kepada kita. Al hasanatu bi asyri amsalihha illa asyam, ya kullu amal ibni adam lahu al hasanatu bi asyri amsalihha illa asyam illa as-shaum. Jadi setiap amalan anak Adam baginya satu kebaikan dikali 10, kecuali puasa aku sendiri kata Allah yang akan membalasnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keutamaan yang lainnya bahwasanya nanti orang-orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka, bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ikhwan, betapa nikmatnya saat kita berpuasa ya. 12 jam anggaplah kita meninggalkan makan, minum dan hal-hal yang lain yang tidak diperbolehkan ketika berpuasa. Saat setetes air membasahi kerongkongan, bahagia sekali. Semua derita yang dialami 12 jam ke belakang hilang. Memberi pelajaran kepada kita Bapak sekalian, siapapun orang yang taat kepada Allah, beriman kepadanya, kepenatan di dunia akan lenyap dengan sekali celup di dalam surga. Allah nanti kan bertanya kepada orang yang selalu mendapatkan musibah. Kalau ada banjir dia kena, kalau ada longsor dia kena, kalau ada penyakit dia kena juga, kalau ada berbagai musibah dia sering kena. Jadi intinya dia selalu mendapatkan musibah pada waktu di dunia. Tapi dia penghuni surga, dicelupkan dikit ke dalam surga, ditanya oleh Allah, kamu pernah nggak merasakan kesusahan? Ya, kemudian juga penderitaan. Kata beliau, nggak pernah ya Allah. Hilang itu puluhan tahun mendapatkan musibah, nggak sama sekali nggak mengingatnya. Karena satu celupan. Maka di sini Bapak sekalian, 12 jam kita berpuasa, capek, letih, keringetan dan sebagainya. Satu teguk air membasahi kerongkongan, lenyap semua kepedihan, semua kepenatan itu, Masya Allah. Maka kita berdoa, zahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Sudah hilang yang namanya dahaga. Ya, kemudian kerongkongan sudah mulai kering, sudah mulai basah, dan tetap pahala di sisi Allah. Letih kami hilang ya Allah sudah, dahaga kami sudah lenyap ya Allah, lapar kami pun sudah terobati, tapi pahala tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak seperti itu? Nah, sadar itu ya Bapak sekali, istiqomah sampai meninggal dunia, nanti seluruh kepenatan akan lenyap dibanding ataupun karena kita mendapatkan surga insyaallah. Nah, selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi orang yang berpuasa bahagia karena puasanya saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti puasa itu akan memberikan syafaat pada orang yang melakukannya. Selanjutnya juga bau mulut orang yang berpuasa itu kan lebih wangi daripada kesturi. Walaupun dohirnya nih, dohirnya Bapak-bapak kalau ngobrol dengan orang yang berpuasa gimana? Kalau deket itu kan ada aroma-aroma yang sedap gitu ya, yang tercium lah gitu. Orang yang berpuasa walaupun mereka siwak, yang namanya bau mulut itu tetap ada. Karena bau mulut orang yang berpuasa bukan dari giginya, bukan dari mulutnya, akan tetapi dari lambungnya. Pengaruh lambung yang kosong. Seperti itu apa sekalian. Bagi bapak-bapak, kalaupun bersiwak, kalaupun gosok gigi itu, yang namanya bau mulut orang yang berpuasa tetap aja ada ya, dari lambungnya yang kosong itu. Nah, beda dengan orang yang tidak berpuasa, nggak pernah gosok gigi. Aduh, ini itu berbeda. Udah bau tidak mendatangkan pahala. Contohnya, masya Allah, seorang muslim dianjurkan kan membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bersihkan jiwa dan raganya, bersihkan ruhnya dengan taubatan nasuha, bersihkan juga jasadnya dengan mandi, dengan gosok gigi dan sebagainya. Selanjutnya juga sesungguhnya al-ikhwah hafizakallah, orang yang berpuasa akan memasuki satu pintu surga khusus yang dinamakan Ar-Rayyan. Ketika para ataupun orang-orang yang berpuasa sudah masuk, ditutup pintu tersebut. Bapak-bapak mau masuk pintu mana? Ada pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada beberapa pintu yang lain ya. Ada 8 pintu surga Bapak sekalian. Yang sangat disayangkan, surga itu kan lebih luas daripada langit dan bumi. Ternyata kita nggak dapat jatah di dalamnya. Kan sayang Bapak sekalian. Seluas langit dan bumi kok bisa kita nggak masuk gitu.
Maka hindari syirik Bapak sekalian. Hindari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah murka, yang menyebabkan turunnya laknat dari Allah, itu hindari. Tapi kemudian mendekatlah kepadanya sehingga Allah memberikan rahmatnya pada kita. Satu kali puasa di jalan Allah atau sehari berpuasa di jalan Allah akan menjauhkan kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sejauh 70 tahun. Itu sehari saja udah 70 tahun. Tambah sehari lagi udah 70 tahun. Bagaimana dengan sebulan? Bagaimana nanti ditambah dengan saum sunnah? Tadi ada yang saum sunnah di bulan Sya'ban, ada juga yang saum sunnah pada bulan Syawal. Jadi kalau Sya'ban ibarat qobliyah, kalau Syawal ibarat ba'diyah, ya. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal seperti berpuasa setahun full. Masya Allah. Karena satu kebaikan dikali 10, 30 ditambah 6, 36 dikali 10, 360. Berarti puasa Ramadan dan puasa 6 hari Syawal seperti 360 hari, yaitu adalah setahun. Puasa adalah benteng kita dari neraka. Asyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Puasa adalah tameng kita dari neraka sebagaimana kita memiliki tameng ketika berperang. Tameng kita yang akan melindungi tubuh kita dari sabetan pedang, dari tusukan tombak, dan dari bidikan anak panah. Begitulah puasa akan menjadi tameng kita dari api neraka. Juga puasa akan menghapuskan dosa-dosa. Ini hadisnya yang sering kita dengar, nggak apa-apa diulang-ulang. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan iman dan ihtisab, iman dan penuh mengharapkan ampunan dari Allah, pahala dari Allah, ya, dikerjakan dengan ikhlas, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Puasa akan menjadi syafaat. Tadi sudah disampaikan, puasa Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat kita pada hari kiamat. Karena itu gabungkan ini, ya. Berpuasa Ramadan memperbanyak qiraatul Quran, sehingga nanti siam akan datang menjadi syafaat. Al-Quran pun akan memberikan syafaat kepada kita. Puasa akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah menghalanginya untuk makan minum, berhubungan suami istri di siang hari, maka berikan izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran bilang, ya Allah, aku sudah menahannya untuk tidur di malam hari, maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Dua-duanya diizinkan Bapak sekalian. Pada waktu di mana saat itu kita mencari penolong Bapak sekalian, kita akan mendatangi Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia, berikan syafaat kepada kami. Kata Nabi Adam, gak bisa. Datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa, pada Nabi Isa. Semuanya gak bisa, menyebutkan kesalahan mereka. Lalu datang pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nanti memberikan syafaat kepada siapa yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ternyata ada amalan yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Salah satunya puasa dan Al-Quran Al-Karim. Nah Bapak sekalian, kita ringkas-ringkas juga, ya, karena waktunya, bahwa puasa juga merupakan wasilah ataupun sarana untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sebaik-baik syukur adalah ibadah. Banyak sekali karunia dari Allah yang sudah kita rasakan, sudah kita terima, maka kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga puasa adalah sarana agar kita semakin mampu untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan. Perkara yang dibolehkan saja bisa kita tinggalkan, maka hal-hal yang diharamkan semestinya lebih bisa lagi. Roti itu kan halal, kopi halal, air putih halal. Tapi oleh orang yang berpuasa ditinggalkan pada siang hari itu. Bisa meninggalkan yang halal, semestinya bisa juga meninggalkan yang haram. Itu alaikumullah. Dia mampu untuk tidak berkata-kata kotor pada waktu itu, maka selebihnya juga insya Allah dia mampu. Nah sebagian orang itu keliru, itu alaikumullah. Mereka hanya berpuasa dari hal-hal yang halal, namun tidak berpuasa dari hal-hal yang haram. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak hubungan suami istri, akan tetapi lisannya tetap gibah, makan daging saudaranya, itu kan haram. Ada juga di antara manusia berpuasa tapi ternyata masih mendolimi sesamanya.
Ada juga yang keliru itu apa sekalian, dia menyatakan contohnya dia mau mencuri, dia bilang saya sedang berpuasa, nanti aja mencurinya habis maghrib. Ini juga keliru itu. Atau mungkin ketika dia berpuasa, dia mau gibah, dia ingat, saya sedang berpuasa, nanti aja deh gibahnya habis maghrib. Percuma juga apa sekalian ya, karena yang harus kita jaga itu bukan sekedar di siang hari ya, perkara-perkara yang haram itu bukan sekedar di siang hari tapi juga di malam hari. Intinya menjaga dan membiasakan diri kita meninggalkan perkara-perkara yang haram, salah satunya adalah dengan berpuasa. Puasa juga Bapak sekalian akan menekan syahwat kita, menekan aliran setan yang ada di darah kita. Karena itu dengan berpuasa insya Allah hawa nafsu kita semakin terkendali. Kemudian juga tadi ya, karena memang setan tidak leluasa untuk menggoda kita. Ditambah pada bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Nah yang menjadi pertanyaan katanya, setan sudah dibelenggu, kemudian neraka sudah ditutup, kenapa para pelaku maksiat masih banyak? Ada kemudian yang menjelaskan ya, setan memang dibelenggu tapi hembusannya masih bisa. Ya, dia masih bisa menghembuskan perkataan-perkataan kotor dan sebagainya. Atau ada juga yang menyatakan setan itu sudah menggoda 11 bulan sebelumnya. Jadi bulan Ramadan tinggal panen, tinggal ngelihat hasilnya itu. Maka nanti dilihat ya Bapak sekalian ya, kalau pada bulan Ramadan masih banyak orang-orang buruk, nah itu hasil karya setan 11 bulan ke belakang. Masya Allah. Selanjutnya juga bahwasannya saum akan menghantarkan kita menuju rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana puasa menjadikan kita lebih berbelas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita merasakan lapar, oh selama ini ternyata mereka yang tidak bisa makan seperti ini rasanya. Maka kita pun semakin rahmat, semakin kasih sayang terhadap sesama. Dengan kasih sayang terhadap sesama, maka Allah pun akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai dan rahmati siapa yang ada di atas muka bumi, maka Allah yang ada di langit akan merahmati kalian. Sekarang di Yaman ya, di negara-negara yang lain sedang terjadi krisis ya, banyak, setiap detiknya barangkali ada yang meninggal. Dan kalau kita lihat fotonya itu mengkhawatirkan dan membuat kita menitiskan air mata ya. Kulitnya dengan tulangnya itu ya sudah hampir menyatu, hampir nggak ada dagingnya itu ya. Masya Allah. Sedangkan kita makan masih sehari 3 kali, bahkan ada di antara manusia barangkali ya kalau dibuka kulkasnya itu stok sebulan ke depan. Wallah alam bisawab ya. Kecuali minyak goreng. Wallah alam bisawab. Ya kecuali minyak goreng, karena minyak goreng juga emang susah untuk dimasukkan ke kulkas ya, jarang lah dimasukkan kulkas. Ini ketika yang dibuka itu kan kulkas. Masya Allah, diingat saudara-saudara kita, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi latih solidaritas sesama ya, kepekaan terhadap sesama ataupun kepekaan sosial mulai saat ini Bapak sekalian, agar Allah menurunkan rahmat kita. Selanjutnya juga dengan berpuasa mendidik kita untuk muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sampai anak kecil ketika dia sudah sangat lapar ya, dididik oleh orang tuanya untuk berpuasa, dia tidak berani untuk makan sembunyi-sembunyi. Dia malah bilang kepada ayah dan ibunya, "Ayah, ibu, saya sudah lapar, nggak kuat." Ibunya nanya, "Kenapa nggak ini hanya ujian aja? Kenapa nggak minum ataupun makan sembunyi-sembunyi itu di kamar, di bawah kasur ya, di dapur ataupun di mana, kenapa nggak makan seperti itu?" Ternyata anaknya menjawab, Allah kan tahu. Jadi anak kecil pun ketika dididik untuk berpuasa merasa bahwa Allah mengawasinya. Nah, berbeda barangkali dengan sebagian orang yang belum paham. Makanya sekali lagi kalau nggak paham itu perlu dijelaskannya. Sebagian orang kan kalau di keramaian dia pura-pura berpuasa, tapi ketika sendirian dia minum, contohnya ya. Pulang-pulang pura-pura berpuasa. Nah di sini al-ikhwah mendidik kita agar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga puasa itu menjadikan kita zuhud di dunia. Zuhud di dunia maksudnya gimana al-ikhwah? Dalam makan enggak perlulah berlebihan,
ternyata kita nggak makan pagi, nggak makan siang, dan nggak makan sore contohnya, makannya hanya berbuka lah itu, hanya berbuka. Sekali makan pada hari tersebut ternyata cukup, contohnya anggaplah ada yang 1 piring contohnya, ada yang setengah piring, ataupun bahkan baru minum kemudian kurma 3 biji udah kenyang. Oh, berarti kita ini perlu makan dan minum itu sebenarnya hanya seperti ini. Zuhud kita terhadap dunia, Bapak sekalian. Kan tidak balas dendam, kecuali mungkin ada juga orang yang seperti itu karena 3 kali nggak makan, ketika datang waktu buka makannya 3 piring, ditambah kolak, ya ditambah juga takjil, ditambah juga nanti minumannya belum jus, ya kemudian belum juga yang lainnya. Tapi jarang gitu orang yang berpuasa itu biasanya minum, kemudian kurma udah terasa kenyang. Zuhud Bapak sekalian. Mulai sekarang kalau ada sisa rizki ataupun ada kelebihan rizki, berikan kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang membutuhkan Bapak sekalian. Kalau yang sering kita dengar menabung pangkal kaya, maka sekarang kita balik ke Bapak sekalian. Infak pangkal kaya, itu aja. Punya lebih harta jangan ditabung, infakkan. Insya Allah Allah ganti. Jazakallah khair. Sampai di sini dulu Bapak sekalian ya, karena waktu sudah habis. Berkaitan dengan kewajiban berpuasa. Insya Allah berarti nanti baik setelah bulan Ramadan ataupun bulan-bulan setelahnya, berarti kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, tafadhol. Alhamdulillah, saya kembali berkati kita yang telah menyampaikan